kenapa nih? Ini tadi lepas nih di tol ngebut 110, logonya lepas. Beli yang murah soalnya waktu itu. Kasih. Di Bali tuh udah macet loh sekarang. Terus banyak, kalau di Bali tuh banyak jalan yang kecil, jadi banyak jalan tuh jalan mobil tapi kecil, pas banget sama mobil gitu loh. Jadi kalau pakai mobil-mobil kayak minibus kayak gitu tuh agak kesusahan ya. Tapi kalau naik mobil ini tuh kayaknya bisa ngacir gitu. Tinggal ngacir. Kenapa waktu ngeliat yang ini langsung kayak serak? Nggak tahu, by feeling aja. Lihat terus kayaknya kondisinya bagus. Soalnya kan mungkin karena sudah bandingin sama yang silver yang itu hancur banget kan. Terus jadi ngelihat ini tuh kayak langsung yang wow, ini jauh. Mobilnya sih lincah, gesit, irit. Terus apa namanya? Di luar ekspektasi gitu loh. Ekspektasinya sih nggak terlalu berlebihan sih ngambil ini. Yang penting bisa masuk ke gang-gang kan awalnya. Cuman ternyata dia tuh lincah juga gitu. Terus apa namanya, tenaganya juga lumayan. Pikiran kan kayak mobil-mobil manja gitu yang ya paling cuman biar jalan aja udah syukur gitu. Ternyata ya overall mesin oke, body masih oke, cuman ya namanya pemakaian udah lama kan, dari 2004 gitu kan. Yang namanya kayak harus diganti itu kemarin kalau nggak salah, itu engine mounting yang diganti. Udah gitu shock breaker, udah gitu terus apa namanya, itu sih yang sebenarnya ini urgent. Gimana kondisinya? Ya agak gelodakan gitu sih. Jadi tapi nggak terusan gelodakan ya, di saat-saat kayak nanjak gitu. Terus bukan nanjak sih, narik gas. Kalau udah mulai narik gas tuh dia gelodakan gitu. Jadi ya gitu. Mesinnya mati-mati. Awalnya ya? Iya, terus kan kirain tadi akinya. Tapi ternyata setelah dicek ke tukang aki katanya alternatornya yang kayaknya harus diganti. Tapi ternyata setelah dicek sama tukang alternator, tukang dinamo, katanya cuman tinggal dibersihin aja sih. Engine mounting udah diganti, udah nggak bunyi lagi. Bunyi setirnya agak getar. Terus kayak ada gelodakan di dekat dashboard depan kiri gitu, di bawahnya itu. Terus bengkelnya begitu nyoba dia udah langsung tahu, oh ini engine mounting gitu. Dia lumayan sih, udah nggak berpikir dia kalau kita kan masih berpikir di dalam kap mesin tuh ada sesuatu, ternyata nggak ada. Ternyata dia udah langsung, ini engine mounting mas, udah. Terus udah diganti, akhirnya udah nggak bunyi lagi sih. Terus apa namanya, ini belum diganti yang ini ya? Belum, mungkin masih yang bawah. Iya, sama ganti-ganti biasa aksesoris kayak ini. Pintunya gimana? Itu bagasi. Bagasi tadi gimana? Itu bagasi tadinya keras. Ngondoy. Coba buka sekarang. Oh, males banget gue. Sekarang tuh ini 11 12 sama ini. Apa namanya apa? Tapi ini nutupnya loh ini, pemirsa. Iya, ini baru. Jadi, ini merek apa nih? Kita bisa berolahraga di sini. Jadi kayak gini. Esper ketinggalan HP. Katanya sih kalau baru aja begitu. Ngapain di sana situ? Terjatuh mah. Kok nggak bisa? Yang kemarin aku bisa loh.
Kayaknya gelantungan sini bisa. Tuh kan. Waktu itu bisa. Ini karena ada ini sih, karena ada ini jadi hilang. Mbak, mau diliatin bocil tuh. Liatin bocil. Iya, bocil. Ya ini kabinnya pemirsa. Bisa dilihat sangat kinclong. Jadi ini kemarin nih, biasa kan setiap lihat Spark tuh pasti di bagian persnelingnya ini kan kemarin tuh bahan velvet gitu ya. Jadi cepet banget dia, apa tuh namanya, kayak menjijikan gitu loh, kayak daki gitu. Terus akhirnya diganti pakai bahan Carrera gitu. Jadi ya lumayan sih jadinya. Jadi kayak yang jauh lah bedanya. Ini juga udah di retrim ya. Iya, itu juga pintu juga. Pilihannya kenapa nggak warna terang-terang? Merah, kuning juga mungkin. Main netral aja, main netral tapi nggak terlalu netral juga. Kenapa main kalau netral? Sukanya kenapa? Kenapa sukanya netral? ya lebih aman aja sih ke depannya. Jadi kayak yang biasanya kalau netral tuh long lasting gitu. Warna netral tuh long lasting, jadi dipadu padankan dengan kita kan mau rencananya mau balikin juga nih warna catnya ke warna Ya kenapa nggak dibalikin dasarnya. Ntar dulu lagi mau enjoy dengan warna ini. Kuningnya gimana menurut? Ini kuningnya sih, Coba keluar dulu. ini kuningnya. Ngacak, nggak ada strip. Ini mobil kuning, warna kuningnya ini sebenarnya gimana ya? Namanya warna benci suka gitu. Jadi kalau dilihat eye catching juga sih. Jadi ya udah sih, nggak usah diganti dulu, dinikmatin dulu aja warnanya. Lumayan, ini kayak kalau dibilang kayak hijau lime gitu, kayak kuning lime. Jadi apa namanya, masih kalau saya pribadi sih suka ya warna kuning lime. Jadi ya mau enjoy dulu dengan warna kuning ini. Nanti mungkin beberapa waktu ke depan kalau misalnya bosen baru diganti dengan warna asalnya. Ini warna asalnya silver loh. Tadi kan di dalamnya tuh kita pakai warna netral kan. Siapa tahu namanya manusia ya, berubah gitu kan. Bisa sekarang ngerasa cukup dengan ini, ngerasa happy dengan ini. Terus ya namanya berganti hari, berganti suasana, jadi siapa tahu pengen ganti gitu. Jadi ya udah mungkin ya 50-50 sih, bisa pakai ini juga, bisa ganti lagi ke silvernya gitu. Menurut kamu di tahun sekarang Spark ini gimana? Dari model aja deh. Dia kelihatan antik gitu ya, unik gitu. Jadi apa namanya, mungkin karena lampunya ini, terus apa namanya, Kelihatan jadul banget. bentuknya jadul sih enggak ya, karena sekarang kan kebetulan lagi banyak keluar mobil listrik tuh yang mini kayak gini gitu. Jadi kayak apa sih namanya, jadi dia tuh kayak masih bisa di inilah, kalau di jalan tuh ngelihatnya tuh orang juga nggak yang banyak yang nggak tahu kalau ini tuh mobil yang udah lama gitu loh. Ngiranya nih pada penasaran, nih mobil apa sih gitu. Kalau sekarang kan kita tergantung ya, kita kan rasanya gimana, nyaman apa enggak makainya. Sekarang di dalamnya secara interior kita nyaman, di luarnya juga oke lah ya. Jadi sejauh ini sih kalau saya sih nggak ada masalah ya, happy aja makainya gitu. Lagi lagi spuring kan. Nah semua tuh di bengkel itu tuh mobil tuh ya mobil-mobil yang gede-gede gitu, kayak Innova, Avanza, Expander kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba datang nih si mobil kunyuk gitu kan, mobil mini gitu kan. Terus semua tuh yang bawa di situ tuh pada pakai paket. Kebetulan hari kerja, jam kerja juga, mungkin semacam pegawai atau apa, mereka pakaiannya resmi semua gitu. Sedangkan saya dengan kaos kayak gini, pakai rok casual gitu. Terus pada ngeliatin gitu loh, nih mbak ngapain
ini apa, ke bengkel, yang ada cowok semua kan di bengkel gitu. Terus awalnya pada ngeliatin, terus tambah lagi diliatin masuk ke dalam mobil ini, sampai diperhatiin gitu sama semuanya. Jadi kelihatan pandangan orang tuh mengarah ke kita, bukan GR sih ya, soalnya lihat spion kanan, terus pas jalan juga yang di depan mata pun juga ngeliatin gitu. Terus sampai masuk ke dalam mobil masih lehernya pada begini gitu, pada ngeliatin sampai keluar dari bengkel. Terus semacam tak lihat dari spion, tak lirik gitu, spion atas, spion kanan, spion kiri masih pada ngeliatin sampai belok gitu. Enggak, unik aja kali dia ngeliatnya nih orang, ini cewek ngapain oh ternyata bawa mobil ini. Mobilnya ini ya antik ya, lucu ya, mungkin gitu sih, nggak tahu sih ya, kayaknya. Soalnya kalau pandangan sebel kan kelihatan ya sebel gitu kan. Ini enggak, kayak pandangan ngelihatnya sesuatu yang menarik gitu loh, kayak interesting gitu. Mereka kayak sangat interest gitu, mereka ngeliatin gitu sampai hilang gitu kan. Belum ada kepikiran mau jual sih. Jadi ini cuman lumayan sih ini ngabisinnya kemarin ya. Mungkin karena kita maunya bener-bener bagus gitu. Jadi kita kemarin tuh benerinnya tuh kayak yang Aurindo yang kayak gitu-gitu, terus door trim udah gitu, terus apalagi tuh ya kemarin ya, apalagi apa? Door trim, power window, shock breaker. Enggak, maksudnya yang di luar. Kalau itu kan masalah teknis ya, maksudnya yang non teknis. Apalagi ya kemarin ya? Spuring. Ya, itu kan teknis. Udah nggak ada lagi. Maksudnya aksesoris. Paling logo itu, tapi logo itu cuma. Oh iya, lampu. Lampu mah bukan aksesoris dong. Ya enggak, maksudnya kan harusnya bisa pakai lampu yang kemarin, tapi kan ganti LED gitu. Ya, tapi kan boros listrik kalau pakai lampu yang kemarin. Ya sih, kan gue kagak ngerti ya masalah mobil ya. Ini aja baru tumben-tumbenan suruh nge-review mobil. Jadi Worth it banget sih, apalagi di tempat-tempat macet kayak gini ya. Di Bali tuh udah macet loh sekarang. Terus banyak, kalau di Bali tuh banyak jalan yang kecil. Jadi banyak jalan tuh jalan mobil tapi kecil, pas banget sama mobil gitu loh. Jadi kalau pakai mobil-mobil kayak minibus kayak gitu tuh agak kesusahan ya. Tapi kalau naik mobil ini tuh kayaknya bisa ngacir gitu. Tinggal ngacir. Jadi bisa bapaknya jadi tinggal ngacir. parkirnya bisa nggak? Maksudnya parkirnya gampang, muter gampang. Terus cari tempat puteran tuh lo nggak perlu susah-susah, tinggal ada tempat yang ada legoknya dikit aja udah tinggal belok. Terus kalau ada ini ada apa sih namanya apa? Ada belokan tuh loh, belokan di jalan dua arah gitu. Jadi nggak perlu, biasanya kan kalau mobil minibus tuh mundur dulu, baru dia kan 2 kali kan mau belok, mundur dulu baru belok. Kalau ini bisa langsung ngacir gitu. Sekarang buat nguji kekuatan mesin dari Chevrolet Spark 800 cc. Ini di tanjakan ini, liatin dulu tanjakannya. Tuh lihat, motor aja bisa. Ya, ayo kita ikutin saya ya. Ikutinnya maksudnya ikutin kameranya aja dari situ ya. Oke, jangan di pause. Ya, ini kondisi AC nggak nyala. Coba berhenti dulu, stop and go.
Mantap. Jadi kuat ya. Gampang, cepetan. Di atas kayak tadi aku. Nyalain lampu aja nggak apa-apa. Lampu nggak apa-apa. Lampu nyalain. Ini lampunya tuh. Tengah. Lampunya setengah doang, jangan full. Nah. Ya. Bismillah dulu. Ya. Gimana rasanya? Bisa kan? Pede kan? Biasa aja, orang dibilang biasa aja, kamu kebanyakan takutnya. Aku situ aku numpang. Sampai luar aja, sampai luar. Spark lari 100, spark 800 cc, masih gigit 110 km lagi. Jalan lagi, jalan. Sekali lah. Stabil ya, stabil loh ini. Nggak yang ini, kayak yang lari-larian sebenarnya. Impresif juga. Kaget juga. Tapi suara roda masuk banget di kabin. Nih, coba.